Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Reska Amelia Fauzia. Dan pada video kali ini kakak akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Gadis yang Pemalas. Dan selamat menyaksikan. Alkisah hiduplah seorang ayah bersama kedua anak gadisnya di sebuah negeri yang jauh. Salah satu seorangnya adalah gadis yang sangat rajin, sementara saudarinya adalah gadis yang sangat pemalas. Ketika sore hari, gadis rajin sedang menyapu ruangan, dan gadis pemalas hanya duduk saja. Lalu gadis rajin berkata kepada gadis pemalas, "Kau nyaris tak membantu, aku sangat lelah." Lalu gadis pemalas menjawab, "Tidak kau saja yang bersih-bersih, untuk apa aku mengotori tanganku?" Malam pun tiba, dan ayah mengajak kedua anak gadisnya untuk makan malam bersama. Setelah mereka melaksanakan makan malam bersama, ayah berbicara kepada kedua anaknya. "Wahai anak-anakku, kalian pasti tahu bahwa ayah sangat menyayangi kalian. Tetapi kalian sudah dewasa dan sudah seharusnya mencari pekerjaan." Gadis rajin berkata, "Ayah benar, aku akan mencari pekerjaan." Dan ayah bertanya kepada gadis yang satunya, "Kalau kamu bagaimana putriku? Apakah kamu akan mencari pekerjaan?" Lalu gadis pemalas berkata, "Saudariku saja ayah yang mencari pekerjaan. Aku akan mengerjakan pekerjaan rumah." Pria tua itu merasa sangat lega karena mendengar anak-anaknya bersemangat. Keesokan harinya, ketika sang gadis rajin ingin berangkat untuk mencari pekerjaan, sang ayah menghampirinya, lalu memberinya nasihat. "Wahai putriku, ayah memiliki nasihat untukmu. Jangan menolak jika ada yang memohon bantuan kepadamu. Rajinlah selalu, cintailah pekerjaanmu, dan lakukanlah pekerjaan yang dipercayakan kepadamu dengan segenap kemampuanmu." "Baik ayah, aku tidak akan melupakan nasihat ayah." "Anak yang baik, sampai jumpa." Lalu gadis rajin pun berangkat untuk mencari pekerjaan. Sementara saudarinya yang berjanji akan melaksanakan semua pekerjaan rumah hanya diam saja, sehingga rumah menjadi kotor juga berantakan setiap harinya. Gadis muda pun berjalan hari demi hari, namun ia tidak menemukan seseorang yang bisa memberinya pekerjaan. Dan ketika suatu hari ia bertemu dengan pohon yang memiliki akar kering dan dahan yang kering juga. Lalu pohon berkata kepada gadis rajin, "Halo gadis muda, apakah kamu bisa membantuku untuk membersihkan ranting-ranting keringku dan menyiram akarku?" Lalu gadis rajin langsung membantu pohon tersebut. Ia membersihkan ranting-ranting tersebut dan menyirami akarnya dengan air minumnya sendiri. "Terima kasih gadis muda. Tapi kini kau tidak memiliki air lagi." Lalu gadis rajin berkata, "Tidak apa, kau kan membutuhkan bantuanku dan aku akan membantumu. Aku bisa berjalan sedikit lagi dan menemukan air." Setelah membantu pohon tersebut, gadis rajin pun langsung melanjutkan perjalanannya. Dan ketika malam tiba, ia melihat sebuah rumah yang sangat mewah dan juga indah. Rumah tersebut adalah rumah seorang peri. Lalu ia langsung masuk ke dalam rumah peri. "Halo, mohon maaf masuk tanpa izin. Saya adalah seorang gadis yang tengah mencari pekerjaan." "Hai gadis muda, kau bisa bekerja di sini. Rumah ini memiliki 7 kamar. Namun kau hanya harus membersihkan 6 kamar saja dan tidak boleh memasuki kamar ke-7." Lalu gadis rajin pun menerima pekerjaan tersebut. Dan selama 1 tahun ia hanya membersihkan 6 kamar saja dan tidak membuka kamar yang ke-7. Begitu sang gadis memiliki banyak uang, ia meminta izin kepada sang peri untuk pulang ke rumahnya. "Peri, apakah aku boleh untuk pulang ke rumahku?" Lalu peri berkata, "Tentu saja boleh gadis muda, kau boleh pulang ke rumahmu. Aku bertanya-tanya, mengapa kau tidak pernah membuka kamar ke-7? Ayahku berpesan kepadaku untuk melakukan pekerjaan dengan benar apapun yang terjadi. Dan selama aku di sini, aku hanya diperintahkan untuk membersihkan 6 kamar saja dan tidak membuka kamar ke-7. Wahai gadis muda, aku akan memberikanmu hadiah atas ketekunan dan kejujuranmu. Ayo ikut denganku."
Dan peri pun meminta gadis rajin untuk membuka kamar ketujuh. Ketika gadis rajin membuka kamar ketujuh, ia terkejut karena melihat banyak koin dan juga emas. Sekarang bergulinglah di atas koin-koin tersebut, dan yang menempel di badanmu akan menjadi milikmu. Dan gadis rajin pun berguling ke kanan dan ke kiri di atas uang koin tersebut. Ia nampak bagai bintang dengan uang koin yang menempel di tubuhnya. Setelah itu, gadis rajin pun berpamitan kepada peri untuk pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan, gadis rajin melihat sebuah pohon yang pernah ia bantu. Kini pohon tersebut sudah memiliki banyak buah. Lalu pohon berkata kepada gadis rajin, "Wahai gadis muda, aku tidak akan melupakan bantuan yang telah engkau berikan kepadaku. Sekarang ambillah jus buah anggur itu. Itu adalah milikmu." Lalu gadis rajin berterima kasih kepada pohon tersebut, dan ia pun melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Ayah dan saudarinya yang pemalas menunggu sang gadis rajin di balik pintu rumahnya. Buntalan yang dibawa oleh gadis rajin berisikan emas dan mutiara yang sangat banyak. Lalu si gadis pemalas merasa iri melihat saudarinya yang kini sudah kaya raya. Dan ketika gadis malas itu melihat emas-emas yang dimiliki oleh gadis rajin, ia berkata, "Aku harus bekerja pada orang yang kaya raya. Jika saudariku bisa mendapatkan emas, maka aku akan bisa mendapatkan zamrud." Sang gadis malas pun berkata kepada ayahnya bahwa ia ingin mencari pekerjaan seperti saudarinya. "Ayah, aku ingin mencari pekerjaan seperti saudariku. Aku juga ingin kaya raya seperti dia." "Baiklah anakku, tapi bahkan kamu pun tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Bagaimana kamu bisa mengerjakan pekerjaan di luar sana?" Gadis muda pun berlalu tanpa menunggu ayahnya selesai berbicara. Hari demi hari ia berjalan mencari pekerjaan. Namun pada suatu hari ia bertemu dengan pohon yang memiliki dahan kering dan juga akar yang sangat kering. Lalu pohon tersebut meminta bantuan kepada gadis malas ini. "Wahai gadis muda, apakah kau bisa..." "Ah, tidak, aku tidak akan membantumu. Untuk apa aku membantumu? Di bawah matahari terik seperti sekarang ini, nanti rambutku bisa rusak." Lalu gadis malas pun pergi, dan pohon sangat bersedih. Lalu beberapa saat setelah itu, akhirnya sang gadis pemalas menemukan sebuah rumah yang sangat megah dan juga mewah. Rumah tersebut adalah rumah milik seorang peri. Gadis pemalas pun memanfaatkannya untuk meminta pekerjaan kepada peri. Dan peri berpesan, "Wahai gadis muda, ingatlah, kau tidak boleh membuka kamar ketujuh. Kau hanya boleh membersihkan 6 kamar saja. Dan kau harus tinggal di sini selama 1 tahun." Gadis pemalas dengan enggan membersihkan 6 kamar tersebut. Dan selama beberapa bulan ia bekerja di rumah peri, akhirnya ia menyerah pada rasa penasarannya. Dan ia pun membuka kamar ketujuh. Alih-alih mendapatkan koin emas dan perak, justru gadis pemalas melihat banyak sekali lebah di kamar ketujuh. Kemudian lebah-lebah tersebut menghampiri gadis pemalas dan menyengatnya, sehingga ia memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya. Setelah memasuki kamar ketujuh, akhirnya gadis pemalas pun pergi berlari keluar dari istana, dan ia pulang menuju rumahnya. Selama perjalanan, ia bertemu dengan pohon yang pernah ia tolak ketika meminta bantuannya. Sekarang pohon tersebut sudah memiliki banyak sekali buah. Ketika gadis pemalas ingin mengambil buah dari pohon tersebut, pohon pun miring ke kanan. Lalu gadis pemalas pun berlari mengejarnya. Ketika gadis pemalas mengejarnya, pohon pun miring ke kiri dan gadis pemalas pun mengikutinya. Setelah beberapa kali berlarian mengejar pohon tersebut, akhirnya gadis pemalas pun menyerah dan melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke rumah. Ia berjalan tak henti 2 hari lamanya, sampai akhirnya ia tiba di rumah. Sang ayah dan saudarinya, si gadis yang rajin pun terkejut ketika melihat ia pulang dengan keadaan baju yang kotor dan banyak luka. Dan akhirnya si gadis pemalas pun menceritakan apa yang telah terjadi selama ia pergi. "Aku tak menyangka rasanya akan sesakit ini." Dan saudarinya, si gadis rajin pun berkata,
Sekarang kau mengerti saudariku bagaimana pentingnya untuk menjadi orang yang pekerja keras. Dan ayahnya berkata, ingat-ingat ya nak, jika kau bekerja dengan tekun dan kau jujur maka kau akan dihargai. Sejak hari itu gadis pemalas pun tidak lagi berdiam diri dan bermalas-malasan. Dua bersaudari itu menjadi orang yang pekerja keras dan dihargai. Keluarga kecil ini pun menjadi keluarga yang sangat bahagia, produktif, dan penuh kedamaian sepanjang hidup mereka. Demikian video kali ini mengenai dongeng yang berjudul Gadis yang Pemalas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik semua.